Bapak Ibu, karena kasih setia Tuhan hidup kita ada. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang memberikan kesempatan untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudaraku sekalian, tahukah Bapak Ibu bahwa hidup kita diselamatkan Tuhan, kita dipilih Tuhan, ya, bukan untuk diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu saudaraku, kita ditetapkan Tuhan, dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, diselamatkan Tuhan, untuk kita menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk kita menjadi terang, untuk kita bersinar, untuk kita bercahaya di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan selamatkan kita, bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan mempunyai rancangan yang besar. Tuhan mempunyai kerinduan, hasrat dalam dirinya melalui kita untuk menjadi terang, untuk menyatakan terangnya, untuk menyatakan kemuliaannya melalui kuasa firman-Nya yang Tuhan telah taruhkan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi setiap kita bukan orang yang biasa-biasa. Itu makanya kita harus mengubah ternyata pola pikir kita, pemikiran kita, paradigma kita terhadap diri kita. Bahwa Tuhan selamatkan saya untuk sesuatu yang besar. Apa sesuatu yang besar yang Tuhan mau? Tidak ada, tidak lain, tidak bukan. Ya sesuatu yang paling besar di hati Tuhan adalah jiwa-jiwa Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Itulah sebabnya Tuhan selamatkan kita. Tidak ada yang lebih besar daripada itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, enggak ada. Enggak ada. Itu makanya hati Tuhan itu ada pada jiwa-jiwa. Hati Tuhan itu ada pada jiwa-jiwa. Hati Tuhan itu ada pada jiwa-jiwa saudaraku sekalian. Tidak ada yang lebih besar daripada itu. Dia rela turun menjadi manusia karena apa? Karena jiwa, karena jiwa-jiwa. Dia rela turun bukan hanya menjadi manusia, tapi dia mati di salib. Mencurahkan darahnya, merelakan dirinya, menanggung hukuman. Demi apa? Demi keselamatan jiwa-jiwa saudara dan saya. Amin saudaraku. Itulah Tuhan kita. Jadi kalau Tuhan selamatkan kita, hati Tuhan ada pada jiwa-jiwa yang terhilang itu. Dan Tuhan tidak mau kita berdiam diri Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ternyata Tuhan mau kita supaya kita terus bergerak dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Dalam kuasa Roh Kudus-Nya yang memampukan kita untuk bergerak, untuk bercahaya, untuk bersinar di tengah-tengah dunia. Amin Bapak Ibu. Nah itulah diri kita. Itulah diri kita. Dimanapun kita berada, harusnya lah kita menjadi sinar kemuliaan Tuhan. Dimanapun kita berada. Apakah di sekolah kita, apakah di kampus kita, apakah di bisnis kita, apakah di kantor kita, apa dimanapun kita berada. Seharusnya lah kemuliaan Tuhan itu terpancar melalui hidup kita. Amin Bapak Ibu. Coba kita lihat Matius 5. Ini firman Tuhan sudah tidak asing lagi, tapi kita mau membahasnya. Haleluya. Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat katakan amin? Oh ya, ada di depan. Mulai ayat 14. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Sekali lagi dengan suara yang keras. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan menegaskan, Tuhan Yesus menegaskan, Allah yang turun menjadi manusia itu menegaskan, Allah semesta alam
menegaskan kepada kita. Dia berfirman, kamu adalah terang dunia. Amin. Kamu adalah terang dunia. Saya dan saudara adalah terang dunia. Haleluya. Wow. Tuhan berfirman bahwa kita adalah terang dunia. Kita adalah terang dunia. Kenapa kita bisa menjadi terang? Bagaimana jalannya? Bagaimana prosesnya? Kita bisa menjadi terang. Coba kita lihat ya Bapak Ibu Saudaraku. Ditandain Alkitabnya ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 5. Yohanes 1 ya. Kenapa sih saya bisa menjadi terang? Coba. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 5. Pada mulanya adalah apa? Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5 bersama-sama. 1, 2, 3. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Itulah sebabnya Tuhan berfirman kepada kita, kamu adalah terang dunia. Bagaimana kita menjadi terang? Karena firman yang hidup itu hadir di dalam kehidupan kita. Firman yang menjadi manusia itu hadir di dalam hidup kita. Di dalam Dia, di dalam firman ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Itu sebabnya ketika kita menerima Yesus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita menerima firman itu secara pribadi, firman itu memberikan kita kehidupan. Firman itu memberikan kita kehidupan. Kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena di dalam Yesus, di dalam firman itu ada kehidupan. Dan kehidupan itu, firman Tuhan bilang apa? Dan hidup itu adalah terang manusia. Itu sebabnya orang yang tidak hidup di dalam Yesus, orang yang tidak ada di dalam Yesus, dia hidup dalam kegelapan, dia hidup dalam kematian. Itu sebabnya di dalam Dia ada hidup. Karena Dia yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Hanya di dalam Yesus ada kehidupan. Dan hidup itu adalah terang manusia. Orang yang ada di dalam Yesus, dia memiliki terang hidup. Itulah sebabnya Tuhan bilang, kamu adalah terang dunia. Amin, saudaraku. Karena Yesus, karena firman hadir di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi terang. Dan Tuhan bilang, kamu adalah terang dunia. Itulah sebabnya kita harus menyatakan terang Kristus dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, yang namanya terang itu pasti terlihat. Firman Tuhan berkata demikian, kamu adalah terang dunia, Matius 5 ayat 14. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dia harus dinyatakan. Tuhan sudah hadir dalam hidup kita, memberikan kita kehidupan. Tuhan mau supaya kehidupan kita itu dinyatakan di tengah-tengah dunia. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Saudaraku, tidak ada seorang pun yang mau menyalakan pelita, tapi diletakkannya di bawah kolong, atau ditutupnya dengan periuk, ditutupnya dengan gantang. Tidak ada, coba. Saudara kalau mati lampu, mati listrik di rumah, apakah saudara menyalakan lilin, terus saudara tutup dia dengan kuali, dengan gantang, dengan periuk? Apakah seperti itu? Tidak. Apalagi Tuhan kita. Apalagi Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup kita. Terangnya dinyatakan dalam hidup kita. Apakah Tuhan mau supaya kita tersembunyi? Apakah Tuhan mau supaya kita menjadi terang atau hidup untuk diri kita sendiri saja? Tidak, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang bilang, tidak seorang pun, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Tuhan demikian juga, saudaraku sekalian. Tuhan selamatkan kita bukan untuk diletakkan di tempat yang tersembunyi, bukan untuk diletakkan di dalam gua, bukan untuk hidup untuk diri kita sendiri. Tuhan selamatkan kita untuk dinyatakan, untuk bersinar. Itu sebabnya kita harus memandang diri kita. Tuhan selamatkan aku, bukan untuk diriku sendiri, bukan untuk keselamatanku saja. Kalau kita berpikir bahwa kita diselamatkan Tuhan, lalu kita menyembunyikan diri untuk diri kita sendiri saja, kita orang yang akan mati. Kenapa? Kalau kita diselamatkan Tuhan, pelita sudah menyala dalam hidup kita, terang Kristus sudah menyala dalam hidup kita, firman sudah menyala dalam hidup kita, kita menyembunyikan diri kita. Lambat laun pelita itu, terang itu pasti akan mati. Kalau tidak dia ditampilkan. Itu makanya kita jangan menyembunyikan diri kita, saudaraku sekalian. Amin, saudaraku. Jangan sembunyikan diri kita. Jangan sembunyikan diri kita. Kenapa? Karena terang itu akan padam. Kalau terang padam, kita akan hidup dalam kegelapan. Kita mengira kita diselamatkan Tuhan. Kita mengira kita orang yang mengenal Tuhan. Padahal kita sudah padam. Amin, saudaraku. Tuhan mau supaya terang yang sudah ditaruhnya dalam hidup kita itu bersinar. Kenapa? Sekali lagi, Tuhan mau supaya jiwa-jiwa mengalami terang Kristus melalui hidup kita. Karena Tuhan tahu semua manusia dalam kegelapan. Itulah sebabnya kamu adalah terang dunia. Manusia sedang menggeliat kesakitan dalam kegelapan. Itu sebabnya kita harus menyatakan Kristus. Kita harus menyatakan terang firman Tuhan dimanapun kita berada. Karena semua orang di sekitar kita sedang membutuhkan terang. Sedang menantikan jawaban dari terang itu. Coba kita lihat. Apa yang Tuhan mau? Yesaya 60. Yesaya 60. Bahwa hidup kita harus bersinar. Menyinari kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Menyinari dunia ini dengan terang kemuliaan Tuhan. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat katakan amin? Kita baca bersama-sama yuk, sedikit saja. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat 3 bersama-sama. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Yang percaya katakan amin.
Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, Tuhan bilang, jangan sembunyikan terang itu. Jangan letak di bawah gantang. Nanti terang itu akan padam. Itulah sebabnya Tuhan bilang, bangkit. Menjadi teranglah. Kalau terjemahan lainnya, bercahayalah. Bersinarlah kamu. Bangkitlah. Bersinarlah. Jangan sembunyikan terang kamu. Jangan letak dia di bawah gantang. Bangkitlah, bercahayalah, bersinarlah. Sebab terangmu itu sudah datang. Kemuliaan Tuhan itu sudah hadir dalam hidupmu. Tapi apa yang terjadi? Manusia, orang Kristen, orang yang diselamatkan Tuhan, ya, nggak mau bercahaya, nggak mau bersinar, menutupi dirinya dengan sesuatu yang lain, menutupi dirinya supaya tidak bercahaya, malu, takut untuk bercahaya, malu menyatakan Kristus, malu menyatakan firman. Akhirnya apa? Terangnya menjadi padam. Lambat laun akan mati. Kembali kepada kegelapan. Itulah sebabnya Tuhan bilang, bangkit, bercahayalah, menjadi teranglah, bersinarlah. Sebab terang Tuhan sudah datang, sudah terbit atasmu. Dia sudah hadir dalam hidupmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Saudaraku, itulah sebabnya kita perlu menyatakan terang Kristus, terang firman. Kenapa? Karena bumi diliputi dengan kegelapan. Kekelaman melingkupi, menutupi bangsa-bangsa. Coba saudara lihat di sekeliling saudara. Mereka tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Tidak mengerti apa yang baik, apa yang tidak baik. Mereka sudah salah mengerti dalam kehidupannya. Kenapa? Karena gelap. Enggak tahu mana istrinya, mana istri orang. Mana suami dia, mana suami orang. Udah enggak tahu lagi. Kenapa? Karena gelap. Orang yang berjalan dalam gelap seperti apa? Dia akan tabrak sana, tabrak sini. Itu perlunya terang. Saudaraku, kalau muncul terang, semua mata akan memandang. Benar gak saudaraku? Saudara kalau gelap di rumah saudara, setitik cahaya pun yang kecil, semua mata akan tertuju ke sana. Itulah sebabnya Tuhan bilang, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Itulah sebabnya kita harus bangkit. Kita harus bercahaya. Supaya apa? Supaya mereka datang kepada Tuhan. Supaya orang di kantor kita datang kepada Tuhan. Supaya keluarga besar kita datang kepada Tuhan. Kalau kita sembunyikan terang kita, bagaimana mereka mau datang kepada Tuhan? Bagaimana mereka mau melihat contoh yang baik dari hidup kita? Sarwah kene, cek orang Sunda. Sama saja dengan saya. Tapi kalau terang itu bercahaya, perhatikan firman Tuhan. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Mereka akan datang. Amin. Mereka akan datang. Mereka akan datang.
Bukan karena kita, tapi karena terang Kristus yang ada dalam diri kita. Bukan karena hebat kita, tapi karena terang Kristus ada dalam hidup kita. Dan kita mau memancarkannya. Amin, saudaraku? Amin. Terang itu harus bercahaya. Harus bersinar, keluar. Kalau tidak dia akan padam, dia akan mati. Itu makanya, jangan biarkan terang itu menjadi padam, amin. Kita harus bangkit, kita harus bangkit. Bagaimana terang itu bercahaya? Bagaimana maksudnya terang itu bersinar? Coba kita lihat tadi Matius 5 tadi. Ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah apa? Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Amin, saudaraku. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang percaya katakan amin. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Demikianlah hendaknya firman Tuhan itu yang ada dalam diri kita. Kristus yang ada dalam diri kita. Itu bercahaya di depan orang. Melalui apa? Melalui perbuatan kita. Amin, saudaraku. Melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, melalui gerak-gerik kita, bahkan melalui penampilan kita sekalipun, terang itu harus bercahaya. Kalau penampilan kita sama dengan orang dunia, nggak jelas pakai celana atau pakai rok atau pakai apa, sama dengan orang dunia, bagaimana mereka mau melihat terang Tuhan? Waduh. Yang dilihat itu Bapak Ibu, yang menjadi terang itu ternyata maksud dari firman Tuhan. Perbuatan kita. Amin, saudaraku. Perbuatan kita. Kelakuan kita. Karakter kita. Mereka sedang melihat. Mereka sedang melihat, ini perbuatannya sama nggak ini sama saya? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Mereka melihat perbuatan kita yang baik. Keluarga besar kita sedang menanti-nantikan terang itu. Keluarga besar kita sedang menanti-nantikan terang itu. Melalui sikap kita, melalui perbuatan kita, melalui kesaksian hidup kita. Mereka sedang menantikan. Mereka sedang menunggu-nunggu. Mereka sedang mengamati. Mana terang itu? Kok gelap di sini? Mana terang itu? Mana terang itu? Mana terang itu? Gelap. Gelap. Mereka sedang menunggu terang. Kalau terang sudah terbit, tidak ada satupun yang dapat menghalangi. Amin, saudaraku. Percayalah. Mereka pasti akan melihat. Kegelapan pasti akan melihat. Kegelapan pasti tersingkir. Karena tidak ada yang dapat menghalangi terang. Itu sebabnya terang itu sudah ada dalam hidup kita. Ya. Mereka sedang menunggu-nunggu. Mana ini? Mana dia? Mana terang itu? Kita nggak boleh lagi sama dengan yang lama. Amin, saudaraku? Nggak boleh sama lagi. Coba kita lihat yuk. Saya sebentar saja. Efesus 5. Kita harus bercahaya, amin. Kita harus bersinar, amin. Supaya kegelapan tersingkir. Efesus 5,
ya, ayat 8 sampai 9 saja. Kita baca bersama-sama dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Efesus 5 mulai ayat 8. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9 sama-sama. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Yang percaya katakan amin. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Siapa yang tidak hidup dalam kegelapan dahulu? Memang kita ini dulu hidup dalam kegelapan. Makanya terang Kristus hadir dalam hidup kita, memberikan kita kehidupan yang adalah terang hidup itu. Tidak seorang pun kita yang tidak hidup dalam kegelapan dulu. Tetapi sekarang, setelah Kristus datang, kita menjadi terang. Amin Bapak Ibu. Terang di dalam Tuhan. Terang di dalam Tuhan. Amin. Memang saya dulu adalah kegelapan, Pak. Hidup saya dulu gelap. Saya memang hidup dalam kegelapan. Saya memang menjauh dari terang dulu, Pak. Tapi sekarang terang Tuhan datang melalui firman-Nya. Dan saya terima terang itu. Kegelapan dalam hidup saya sekarang sudah menyingkir. Sudah pergi. Sudah lari. Amin, saudaraku? Amin. Memang. Dahulu kita memang adalah kegelapan. Firman Tuhan sudah bilang begitu, memang. Memang kamu dahulu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Amin, saudaraku? Terang. Jadi kita tidak bisa menganggap diri kita lagi sembarangan. Tidak bisa sama dengan dunia ini. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita memang terang, itu udah firman Tuhan katakan. Memang kita ini adalah terang. Udah ditetapkan Tuhan. Sudah menjadi ketetapan Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat. Kamu adalah terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Itulah yang muncul dari terang. Amin, saudaraku. Itulah yang muncul dari terang. Itulah manifestasi terang. Manifestasi firman. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itulah manifestasi dari terang, dari hidup kita. Dari hidup kita, kebenaran itu termanifestasi melalui kelakuan kita, melalui perbuatan kita. Jadi intinya, artinya, bahwa kita harus bercahaya. Karena sekeliling kita sedang gelap. Orang mencari terang, tapi tidak mendapatkannya. Kita harus bangkit. Kenapa? Supaya jiwa-jiwa itu datang kepada terang Kristus. Bukan kepada kita, bukan. Bukan kepada kita datang mereka. Tetapi kepada terang Kristus yang ada di dalam hidup kita. Amin, saudaraku? Amin. Makanya kita harus bangkit. Aku mau menjadi terang. Artinya apa? Ternyata menjadi terang adalah menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Kristus melalui perbuatan kita dimanapun kita berada. Amin, saudaraku. Amin. Ayat terakhir, ya kita lihat ya. Haleluya. 1 Petrus 2, ayat 9 sampai 10. 1 Petrus 2,
Apa yang Tuhan mau sebagai kita terang dunia itu? 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, saya bacakan untuk kita semua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu apa? Keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Itulah kita yang sudah diselamatkan Tuhan. Dulu kita tidak memperoleh belas kasihan. Tetapi sekarang kita, semasa kita hidup ini, kita telah memperoleh belas kasihan. Nah, Tuhan bilang apa? Kamu sudah dipilih. Kamu yang terpilih itu, kamu sudah dipilih menjadi kepunyaan Allah. Supaya apa? Supaya apa? Ada maksud Tuhan memilih kita, menjadikan kita terang. Terang hadir dalam hidup kita supaya apa? Bukan supaya kita sembunyi di bawah gantang, bukan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Supaya kita memberitakan bahwa memang aku adalah orang yang gelap dulu. Tetapi Tuhan sudah mengeluarkan aku dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Amin, saudaraku. Amin. Supaya kita memberitakan, bersaksi. Supaya jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Bersaksi. Bersaksi bagi keluarga kita, melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, supaya mereka datang kepada terang Tuhan. Amin, saudaraku. Mereka melihat perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Kok dia sekarang berbeda? Dulu dia ini gelap. Dulu dia ini gelap. Dulu gelap. Dulu orangnya sombong. Dulu orangnya tukang tempeleng istri. Tapi sekarang, wow, keluarganya harmonis. Wow, dia sayang sama istrinya. Wow, wow, wow. Sama-sama katakan wow, 1, 2, 3. Ya, enggak semangat. 1, 2, 3. Iya, orang lain akan berkata, wow. Kenapa dia bisa berbeda? Kenapa? Why? Kenapa dia? Aku mau datang sama dia. Aku mau seperti dia juga. Itu namanya yang menjadi terang, saudaraku sekalian. Amin. Kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Kita sudah dikeluarkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Amin. Makanya artinya adalah kita bersaksi. 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 Kita hidup diselamatkan Tuhan bukan untuk diri kita sendiri. Bersaksilah. Bersaksi. Tumpang tangan sama orang. Ya. Beritakan firman Tuhan. Bahwa orang beribadah kepada Tuhan. Amin. Bersaksi. Itu namanya menjadi terang. Bersaksilah. Jangan diam. Kalau kita diam, kita sedang menutup terang itu di bawah gantang. Minta sama Tuhan, Tuhan tolong aku, penuhi aku dengan Roh Kudus supaya aku bersaksi.
Kalau kita tidak bersaksi, kalau kita tidak menjadi terang, kita sedang menutup terang itu. Menutup hidup kita, menutup firman Tuhan di bawah gantang. Dan Tuhan tidak mau, Tuhan bilang tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan selamatkan kita, Tuhan jadikan kita terang untuk dinyatakan di tengah-tengah dunia. Amin, saudaraku. Bukan untuk disembunyikan. Kecuali saudara menyembunyikan diri, lain ceritanya. Tapi Tuhan mau menunjukkan kepada dunia bahwa ini anakku. Patut dicontoh. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Bahwa kami bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini Tuhan. Tolong kami, mampukan kami Roh Kudus.